Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Multimedia Composition and Layout dari program studi Teknik Informatika dalam program Multimedia Universitas Surabaya. Saat ini akan dibahas topik 7 pada mata kuliah ini, yaitu Layout dan Composition. Layout and Composition ya. Kita sendiri tahu bahwa layout itu adalah tata letak. Tata letak dari apa? Dari elemen-elemen desain pada suatu bidang, pada suatu space dalam sebuah media untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Jadi bagaimana mengatur setiap elemen desain untuk mendukung pesan. Kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali? Bagaimana saya mengetahui di mana saya meletakkan item-item ini. Tentunya dalam layout ada banyak item, baik itu visual, tipografi, dan space-nya. Kita perlu melihat di sini bahwa layout itu dimulai dari sketsa thumbnail. Dan hal pertama yang disketsa itu sebenarnya adalah grid. Jadi grid kita sudah bahas di topik yang lalu, dia adalah garis vertikal dan horizontal sebagai panduan layout. Jadi kita membuat grid-nya terlebih dahulu, lalu garis-garis grid tersebut harus menunjukkan proporsi dari format yang sesuai ya, termasuk margin, kemudian kolomnya, di mana kita sudah mempelajari bahwa kolom itu yang ideal kurang lebih lebarnya minimal 5 cm. Nah, sesuai kebutuhan ya, tergantung dari lebar dari space, kita bisa atur yang sesuai grid lainnya. Kemudian, saat grid-nya ini sudah beres, maka kita bisa meletakkan elemen desain. Dan pertama kali yang harus kita atur sebenarnya adalah focal point. Jadi pertama kali, tentu saja fungsi layout itu kan yang pertama kali menarik perhatian. Jadi kita harus memilih dan juga memposisikan focal point ini dalam posisi yang tepat. Pertama, kita mau membentuk focal point ya. Focal point ini dia capture interest ya, capture visual interest pertama kali. Jadi bisa berupa visual, bisa berupa tulisan. Kalau misalkan punya aset visual kita bisa gunakan. Kalau misalkan tidak ada atau kalau misalkan dia berupa artikel, kita harus membuat tipografi yang bisa menangkap perhatian mata. Setelah kita memilih focal point, kita harus menentukan di mana meletakkannya. Kita juga sudah pernah membahas WET layout atau works every time layout. Layout ini pasti works every time, cuma nilai kreativitasnya yang kurang memang karena dia standar kan. Dia visual, kemudian headline, dan seterusnya diletakkan pada urutan berikutnya. Nah, kemudian kita bisa pakai cara apa lagi untuk meletakkan focal point? Ada dua teori desain yang paling sering digunakan. Mereka adalah golden proportion dan juga rule of thirds. Mungkin kalian pernah mendengar istilah-istilah ini, saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya mengenai apa itu golden proportion dan juga rule of thirds. Nah, pertama kita akan melihat golden proportion atau golden ratio. Jadi biasa orang menyebutnya sebagai golden ratio dan golden proportion. Golden proportion itu adalah suatu rasio. Rasionya adalah 1:1,618. Wah, ini angkanya kok rumit ya. Maksudnya desimal, kok pakai desimal, kok pakai perbandingan, kok pakai sepertinya ada bau-bau matematika. Memang ada sedikit matematika, tetapi kita tidak perlu pusing dengan matematika pada akhirnya. Nah, ketika rasio ini diaplikasikan di golden rectangle, dia akan menjadi suatu komposisi grid yang menyarankan peletakan item dalam layout yang menghasilkan keseimbangan asimetris. Intinya seperti itu. Jadi golden rectangle-nya kalian bisa lihat di bawah ini ya. Jadi ada ini golden rectangle, ini hasil dari rasio 1:168 tersebut.
kemudian disusun, lalu menjadi golden rectangle seperti ini. Lalu flow-nya, dia akan tercipta suatu bentukan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau di sini kita bisa lihat, elemen-elemen itu disusun berdasarkan kotak-kotak yang ada pada golden rectangle ini. Jadi kita bisa gunakan ini sebagai kotak utama, kemudian ini sebagai section. Posisinya bisa dibalik-balik ya. Kalau kita lihat ini di flip secara vertikal, bisa juga kita gunakan sebagai orientation-nya itu portrait, kalau ini kan landscape. Jadi kita gunakan ini, kita bisa juga gunakan ini untuk meletakkan focal point di titik yang ini. Kita akan lihat slide berikutnya. Bagaimana golden ratio itu bisa menjadi 1,618. Intinya, ada dua macam value, yang pertama A dan B. Jadi A banding B itu sama dengan A ditambah B ke A. Intinya seperti itu. Jadi A ini sama dengan A ditambah B ya. Nah, itu menghasilkan rasio ini 1,618. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah pertama kali gambarlah perfect square, jadi kotak ya. Lalu kita bisa menambah ukuran dari kotak tersebut dengan mengalikannya dengan ini. Jadi misalkan kotak itu memiliki panjang 1 cm, maka 1 cm kali 1,618. Lalu kita bisa menghasilkan golden rectangle. Kita bisa melihat golden rectangle di mana-mana, baik dalam seni rupa, maupun seni arsitektur, maupun desain grafis. Nah, kita akan coba melihat angka 1,618 yang sepertinya kalau dijelaskan mungkin susah untuk membayangkan. Maka kita akan membuka Illustrator untuk mengilustrasikan rectangle tersebut. Pertama, draw a perfect square. Jadi kita akan membuat square atau persegi. Ukurannya 1 cm kali 1 cm. Jadi ini adalah kotak pertama saya. Seperti ini. Kemudian kita akan buat kotak berikutnya dengan mengalihkan panjang dari persegi ini, sisi persegi ini dengan 1,618 cm kali 1,618 cm. Nah, kita mendapatkan kotak yang kedua. Kita letakkan bersebelahan seperti ini. Lalu berikutnya kita buat persegi yang lebih besar lagi, lalu kita kalikan 1,618 tadi dengan 1,618. Saya sudah punya kalkulator di sini, saya hitung 1,618 kali 1,618 adalah 2,618. Jadi 2,618 cm kali ini ya, 2,618 cm juga. Kita letakkan di sini. Lalu 2,618 dikali dengan 1,618 maka dihasilkan 4,236 cm. 4,236 cm lalu kali 4,236 cm. Kita dapatkan kotak yang keempat. Kita letakkan di sini. Nah, kita sudah dapatkan apa yang disebut dengan golden rectangle. Gitu ya. Mungkin kalau kita mau membuat lebih panjang lagi, kalau elemennya banyak dan kecil-kecil, misalkan dia ukurannya lebih besar, kita bisa tambahkan 1 kali lagi. Jadi tadi hasil terakhir adalah 4,236 cm, kita kalikan dengan 1,618, dan hasilnya adalah 6,854 cm. Jadi 6,854 cm. Oke, nah ini adalah persegi yang terakhir. Maka kita dapatkan golden rectangle.
Kemudian kalau ditarik garis lengkung seperti tadi dari persegi yang pertama, maka dia akan menghasilkan bentuk lengkungan seperti ini ya. Nah, itulah asal-usul dari golden rectangle dan bentukan-bentukan seperti ini. Nah, selain dari arsitektur, kemudian desain grafis, UI design juga menggunakan golden ratio ini ya. Ini contohnya. Ini website design. Nah, ini pada homepage-nya, focal point-nya di sini. Jadi focal point diletakkan pada titik awal dari rectangle ini. Jadi diletakkan di sini, kemudian kotak yang ini berisi informasi yang ini ya. Jadi ini layout untuk homepage website menggunakan golden ratio atau golden proportion. Kemudian untuk yang portrait, contoh portrait, jadi ini focal point-nya diletakkan pada titik awal dari rectangle, jadi ini focal point-nya. Kemudian di kotak terakhir ini adalah kontennya. Jadi seperti itu ya, peletakan elemen-elemen layout berdasarkan kotak-kotak yang ada pada rectangle ini. Itulah golden ratio. Nah, kalian tidak perlu pusing dengan matematika, template dari golden ratio ini sudah ada. Kemudian, ini adalah penempatan asimetris untuk rectangle, untuk persegi panjang. Kalau misalkan bidang saya persegi gimana? Nah, kita bisa gunakan yang namanya rule of thirds. Nah, ini dia rule of thirds ya. Apa itu rule of thirds? Rule of thirds itu hanya grid 3x3, jadi ini kotak 3x3 kotak, yang menyarankan peletakan layout untuk menciptakan desain yang menarik secara visual dan dia asimetris. Jadi dia tidak rata tengah, melainkan dia kiri kanannya tidak sama, tetapi bisa seimbang. Contohnya di foto citah ini ya, ini ada binatang citah. Lalu ada garis ini horizontal dan vertikal, ini rule of thirds-nya. Kemudian kalau kalian perhatikan, ada intersection dari garis ini. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ada 4 intersection dari garis. Jadi ada 1, 2, 3, dan 4. Kita bisa letakkan focal point itu di antara 4 titik ini. Jadi bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, maupun di sini. Kalau misalkan kalian punya kamera handphone, digital kamera, pasti ada mode rule of thirds ini. Supaya apa? Supaya object of interest-nya itu bisa kita letakkan dalam intersection ini. Jadi kalau ada model, baik itu produk, ataupun manusia, ataupun hewan, kita letakkan pada intersection ini, maka akan menghasilkan asymmetrical balance yang bagus ya. Coba bayangkan citahnya itu berada di tengah-tengah sini, maka dia akan boring gitu ya. Tapi kalau citahnya itu berada di sini, di intersection-nya, maka dia interesting. Foto ini layout-nya menjadi balance ya secara asimetrikal. Nah, tadi pertanyaannya kalau persegi bagaimana? Persegi juga bisa. Jadi kalau persegi tinggal bayangkan ini kalau ini persegi, lalu object of interest-nya bisa diletakkan pada intersection. Intinya kita membagi kotak itu 3x3. Jadi seperti ini ya, dibagi 3x3, kemudian focal point-nya kita letakkan pada salah satu intersection di grid line yang ini. Katanya voila, pleasing asymmetry guaranteed. Jadi dijamin gitu ya, kalau layout-nya pasti menyenangkan atau pleasing. Ini contoh rule of thirds pada bermacam-macam media. Yang pertama ini website ya, bisa kita lihat bahwa focal point-nya itu adalah tulisan ini, trends in, ini ya, satu kesatuan, jadi tanggal dan juga judul, Trends in Visual Communication 2017. Jadi focal point-nya diletakkan pada titik ini.
Kemudian, ini fotografi. Jadi fotografi ini menggunakan rule of thirds, object of interest-nya diletakkan di sini, dalam suatu komposisi foto. Tidak hanya foto, video juga seperti itu ya. Jadi kalau kita bikin videografi, misalkan kita mau menampilkan objek yang close up, atau mungkin medium shot, lalu object of interest-nya bisa kita letakkan pada rule of thirds seperti ini. Ini juga berlaku untuk penempatan ini ya, apa itu namanya? Saya kok lupa. Jadi apa ya? Kayak yang tulisan di video itu nanti kalau ingat saya sampaikan ya. Kemudian ini juga website. Jadi ini point of interest-nya di sini. Jadi diletakkan di sini, di titik ini dan ini. Kemudian ini bentukan yang mendekati persegi, intinya dibagi 3 kali 3 aja ya. Lalu focal point atau object of interest-nya diletakkan di sini. Kemudian ini cover buku, lalu point of interest-nya diletakkan di sini. Jadi seperti itu ya contoh-contohnya. Kemudian pertanyaannya, di manakah saya meletakkan item-item desain yang lainnya selain focal point? Nah, ketika focal point-nya itu sudah diletakkan dan sudah siap gitu ya untuk menarik perhatian, kita harus mengarahkan viewer ke item penting yang berikutnya. Biasanya dia adalah berupa copy atau tulisan. Kita menambahkan type atau tipografi atau tulisan. Jadi meletakkan tipografi dimulai dengan memasukkan main copy atau tulisan utama dengan tanpa dekoratif ya, jadi hanya tulisan dulu. Ini kan layout, jadi kita posisinya dulu nih di mana. Jadi posisinya di mana sebelum kita memberikan style ya. Kemudian kita letakkan juga item lain seperti cut line ini keterangan gambar, dan juga teks. Kemudian ketika kita sudah menentukan posisi dari tipografinya, jadi main copy atau headline-nya itu di mana, body copy di mana, cut line di mana, kemudian kalau ada tag itu di mana, nah baru kita bisa memberikan style seperti ukuran, kemudian typeface-nya apa, lalu ukurannya bagaimana, lalu warnanya bagaimana. Ini adalah tips untuk tulisan ya pada suatu layout. Yang pertama, kita harus menjaga headline dan juga lead-nya itu bersama-sama. Intinya headline dan konten itu harus selalu bersama. Jadi jangan dipisah. Misalkan headline-nya jauh di kiri, di sini, lalu kontennya di sini. Seperti slide ini ya. Headline-nya kan di sini, kemudian kontennya di bawahnya. Atau kalau headline-nya di sini, kontennya di sebelahnya gitu ya. Contoh ini juga headline-nya di sini, kemudian kontennya di bawahnya. Jangan terpisah, karena nanti tidak menjadi satu kesatuan. Yang kedua, kita bisa kurangi leading atau line spacing as needed. Jadi seperlunya di dalam headline yang multiple line. Jadi headline itu kadang bisa ukurannya panjang gitu ya, berupa kalimat yang panjang. Lalu kita harus pisahkan menjadi beberapa baris. Nah, supaya kalau kita menggunakan standar line spacing, maka itu akan terlihat jedanya itu terlalu banyak ya. Maka kita bisa kurangin seperlunya, supaya headline-nya itu menyatu. Yang ketiga, untuk teks yang panjang, kita harus bagi body copy itu dalam beberapa kolom, supaya lebih readable ya. Kemudian yang keempat, kita harus menghindari tulisan yang dengan alignment tuh fully justified atau yang semuanya rata tengah. Jadi bayangkan satu kolom tulisan itu fully justified, jadi rata kiri, rata kanan. Kenapa kok nggak boleh? Karena dengan fully justified, rata kiri kanan, word spacing yang dihasilkan itu akan berbeda-beda, dan itu akan menciptakan pattern yang mengganggu gitu ya sebenarnya. Karena negative space itu kan sebenarnya bisa
menarik perhatian ya, karena dia kan suatu space gitu. Maka kalau ada negatif space dengan ukuran yang bervariasi, itu menciptakan pola yang bisa ditangkap oleh mata audiens, lalu dia mengganggu keterbacaan. Atau misalkan rata kiri kanan ya. Jadi bukan rata kiri kanan, tapi rata tengah. Bayangkan ada tulisan yang panjang, paragraf gitu, lalu dia rata tengah, maka pinggiran kiri dan kanannya dia akan menciptakan pola juga yang sebenarnya mengganggu. Jadi yang paling tepat adalah kita harus membuat kolom tersebut rata kiri. Jadi tidak boleh rata kiri kanan ataupun rata tengah untuk paragraf ya. Kemudian kita harus berhati-hati dengan inelegant breaks dalam headline. Jadi headline itu misalkan kalimat, kalau terlalu panjang kita akan penggal. Nah, pemenggalannya itu harus berhati-hati. Jangan sampai pemenggalannya itu tidak elegan gitu. Misalkan ya, ada suatu headline-nya itu misalkan, wah keren, aplikasi immersive technology dalam pembelajaran desain grafis, misalkan gitu. Lalu kita mau bagi headline tersebut dalam 2 baris. Lalu kita penggal. Baris yang pertama seperti ini. Wow, keren. Aplikasi immersive technology dalam pembelajaran desain. Lalu grafisnya di bawah. Jadi pemenggalannya itu jomplang gitu ya. Atasnya panjang, grafisnya ketinggalan di bawah. Jadi itu perlu berhati-hati. Untuk pemenggalan headline, kita bisa atur sedemikian rupa supaya kelihatan elegan. Kalau inelegan, maka ya tidak enak dibaca ya. Kemudian yang keenam, kita harus menghindari widows dan orphans. Apa itu widows dan orphans? Widow dan orphan itu bahasa Indonesianya, kalau widow itu janda, kalau orphan itu yatim piatu. Loh, apa itu? Nah, kita menyebut, maksudnya disebutkan, kalau yang seperti ini itu adalah widow dan juga orphans. Loh, kok bisa? Ini kata atau kalimat yang ketinggalan di bawah, lalu ini kalimat atau kata yang ketinggalan di bawah. Jadi mereka adalah loan words atau loan sentence di atas atau di bawah kolom. Kenapa harus dihindari? Karena kalau misalkan dalam satu kolom ada satu kalimat yang ketinggalan di bawah sini, ini menarik perhatian karena apa? Ini negatif space, ini juga negatif space. Jadi dia bisa dianggap sebagai bukan bagian dari kolom ini, kayak gitu. Demikian juga yang ini, kalau dia ketinggalan di atas gini, baik itu satu kata maupun satu kalimat, ini kan white space. Kemudian ini juga white space, jadi audiens tuh bisa menganggap bahwa ini bukanlah bagian dari yang sini, kayak gitu. Jadi ini kalau dilihat itu kurang enak. Maka yang harus dilakukan adalah ini paragrafnya diturunkan sehingga ini pindah di sini. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tips untuk tipografi atau tulisan di dalam suatu layout. Ini contoh-contoh dari headline. Bagaimana headline itu dibuat semenarik mungkin kalau misalkan focal point-nya adalah headline ya. Jadi kalau secara visual tidak ada atau mungkin kurang, maka headline juga bisa menjadi focal point. Kita lihat yang pertama dulu ya, nih The Hunter's Instinct. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa adanya kontras dalam penggunaan typeface. Ini ada yang tipis, ada yang tebal, lalu kontras ukuran ya, ini ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian pemenggalannya juga bagus, jadi The Hunter's Instinct. Lalu ada penggunaan line juga untuk penyeimbang. Bayangkan misalkan ini The Hunters, tapi line ini tidak ada, maka akan terlihat tidak seimbang. Maka diseimbangkan dengan line ini. Nah, kemudian juga ada teksturnya, ada ruang juga. Ruangnya di mana? Ruangnya ya di sekitarnya ini ya. Ini adalah negative space yang bisa membuat headline ini menonjol. Kemudian kalau kalian perhatikan ini leading-nya pasti di-reduce supaya headline ini kan merupakan
walaupun stylenya berbeda-beda, tetapi dia dilihat sebagai satu kesatuan. Dan seterusnya ya, ini banyak sekali. Kemudian perlu diingat juga, pemilihan typeface itu harus sesuai dengan karakter konten dari pesan yang ini ya. Jadi kalau misalkan bagaimana karakternya, apakah karakternya klasik, karakternya serius, formal, atau karakternya youthful, atau young, atau cheerful, atau mungkin karakternya adalah dia reliable, dia high-tech, atau karakternya sophisticated, elegan, atau mungkin feminin, atau mungkin karakternya adalah wild, karakternya adalah tough, kayak gitu. Jadi kita harus melihat karakter dari konten tersebut, lalu kita baru memilih typeface yang tepat itu seperti apa. Misalkan kalau untuk elegan, kita bisa pilih modern serif ya. Modern serif itu kan tebal tipisnya sangat ekstrim, dia sangat cocok untuk yang karakternya klasik, elegan, kayak gitu. Atau menggunakan script dengan tebal tipis tertentu, ini pemilihan tipografi harus tepat ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tadi meletakkan tipografi, nah sekarang meletakkan visual dalam layout. Ini adalah kayak guideline untuk meletakkan visual dalam layout. Yang pertama, letakkan visual di dekat atas gitu ya di dalam layout. Jangan di pojok bawah gitu, jangan, karena visual itu kan seperti magnet mata. Jadi di mana ada visual, mata itu pasti lihat duluan karena prosesnya cepat. Kita nggak perlu baca, tapi langsung ketangkep mata dan diproses di otak. Jadi lebih cepat. Maka peletakannya itu harus dekat dengan atas gitu. Jadi maksudnya di samping boleh, tapi jangan di paling bawah. Jadi posisikan dekat di atas. Yang kedua, kalau gambarnya itu memiliki arah, kalau gambarnya itu punya direction, pastikan dia menunjuk pada posisi yang benar. Ini right direction, bukan arah kanan, bukan, tapi arah yang benar. Jadi misalkan ada gambar wajah, lalu dia menoleh ke kiri. Pastikan kontennya itu ada di sebelah kiri gitu ya. Jangan sampai wajahnya noleh ke kiri, tapi yang dilihat itu pinggiran kertas, marginnya. Jadi posisikan arahnya dengan benar. Apapun itu ya, misalkan tanda panah, atau mungkin segitiga yang ujungnya ke arah kanan, pastikan kontennya itu berada di sebelah kanan. Supaya apa? Supaya enak dilihat, supaya balance ya. Karena kalau gambar yang memiliki arah, kemudian arahnya berat sebelah, nah maka itu tidak enak untuk dilihat. Kemudian yang ketiga, dilarang memflip foto. Flipping photos is a bad idea. Kenapa? Terutama wajah ya. Karena kalau misalkan wajah itu di-flip, maka akan ada fitur wajah itu yang hilang. Intinya wajah nggak boleh di-flip lah ya. Nah itu, karena misalkan kalian punya apa ya, punya suatu tanda wajah tertentu di sebelah kiri. Lalu kalian noleh kanan, otomatis yang kiri nggak kelihatan. Lalu di-flip, kan kelihatannya aneh. Loh, ini seharusnya ada ini di kiri, tapi kok wajahnya aneh ya, kenapa? Karena wajahnya kena flip. Walaupun kita nggak bisa menganggap bahwa wajah itu selalu simetris ya. Setiap sisi wajah itu punya fitur masing-masing, jadi ketika dia di-flip pasti akan terlihat aneh. Yang keempat, jangan posisikan visual di mana dia bisa menginterupsi flow dari membaca. Jadi jangan memfloating visual di atas kolom, sehingga kalau nanti dia di atas kolom, di floating gitu ya, kolomnya tuh dipotong, kemudian sisa kolomnya itu kan kecil. Jadi tulisannya itu akan ada di kolom yang kecil tersebut. Contohnya ada di slide berikut. Nah, kayak gini ya. Kalau misalkan di teks ini ada 3 kolom, lalu ada gambar yang memfloating di sini, lalu ini ada sisa kolom kan. Nah, sisa kolomnya kecil, lalu ada teks di sini. Nah, ini sangat tidak enak untuk dibaca. Solusinya adalah letakkan aja di tengah, kayak gini.
Jadi kolom yang kepotong ini tidak terlalu besar. Tetapi bisa juga gambar ini diperbesar sehingga dia mengambil 2 kolom, kemudian sisanya bisa diletakkan di sini. Kalau nggak cukup, ukuran teksnya bisa dikecilin sedikit lagi, pasti bisa diatur supaya membacanya itu bisa lebih enak. Yang jelas, kolom terlalu kecil seperti ini tidak bisa dijadikan kolom ya. Kalau dihapus pun nanggung, jadi visualnya yang harus diatur. Berikutnya, tentang visual, ketika kita menggunakan multiple visuals, visual yang lebih dari satu. Ketika menggunakan visual yang lebih dari satu, buatlah mereka ukurannya berbeda. Jadi kalau ini kecil, yang ini besar. Atau yang ini mungkin lebih kecil. Jadi jangan monoton size-nya sama, kita harus bermain dengan size ya, kecil maupun besar. Lalu, do not be shy about the size contrast. Jangan malu-malu untuk membuat ukuran itu kontras. Yang kedua, balance please. Kita harus atur keseimbangannya. Kalau misalkan ini kontennya segini, lalu ini kosong, ya jadi bisa visualnya itu diletakkan di sini. Ini balance loh, kalau kita lihat ya. Jadi balance-nya harus diatur sedemikian rupa supaya terlihat enak ya. Kita melihat sesuatu itu balance dan enak dilihat. Yang ketiga, mug shots. Mug shots ini kalau kalian Google, dia itu kayak foto kriminal gitu ya, yang diambil di kantor polisi. Jadi ini kriminal, mug shots-nya seperti ini. Tapi kalau dalam desain grafis, kalau kita punya multiple headshots atau multiple pas foto gitu, nah itu namanya mug shots ya, atau mugs. Kalau kita punya multiple headshot seperti ini, misalkan di buku kenangan atau buku wisuda, daftar lulusan. Nah, itu buatlah ukuran kepalanya ini kurang lebih sama ya. Jangan sampai misalkan ini zoom di kepalanya aja. Terus ini kepalanya terlihat ya proporsinya ada bahunya. Lalu ini proporsinya lebih jauh lagi. Jadi pastikan ukuran kepalanya itu sama semua ya. Jadi kita bisa cropping, kita bisa atur supaya ukurannya sama semua. Jadi jangan yang satunya close up, satunya medium, close up gini beda-beda, itu tidak enak untuk dilihat. Begitu juga misalkan ada poster webinar, kemudian pembicaranya ada 5 orang misalkan atau 3 orang, terus kita sebagai layouter dikasih foto tuh beda-beda ya, ada yang gede, ada yang kecil. Nah, tugas layouter adalah mengatur foto tersebut supaya ukuran kepalanya tuh terlihat sama. Berikutnya, nah kita kan seringkali membahas visual dan juga tipografi. Kita belum pernah membahas tentang space atau negative space. Nah, negative space ini kita tahu merupakan salah satu komponen dalam layout selain visual dan juga tipografi. Nah, bagaimana negative space berperan? Sebenarnya negative space ini adalah the best tool, jadi peralatan terbaik gitu ya di dalam desain toolbox kita. Kenapa terbaik? Karena dia berguna untuk mengisolasi dan meng-highlight konten yang penting. Kenapa bisa begitu? Coba kita lihat ya. Misalkan matahari ini adalah konten yang penting. Dia dikelilingi oleh negative space. Maka dia akan terlihat lebih menonjol ya, ketimbang kalau misalkan di sini ada konten-konten lain. Jadi, negative space itu fungsinya adalah untuk mengisolasi dan menonjolkan konten yang penting. Kayak gitu. Kemudian white space juga menonjolkan kalimat yang ini ya. Jadi dia tidak berdekatan dengan konten lain, jadi ini bisa menonjol. Kemudian white space juga menonjolkan nama ini. Jadi ini mungkin nama dari tokoh yang membuat quotes ini, dia dibuat menonjol tidak dengan ukuran, tetapi dengan white space. Jadi itulah fungsi white space. Kemudian white space juga membuat item-item ini terlihat menonjol gitu ya. Jadi tidak berdekatan, jadi kita tidak terganggu. Kita bisa fokus kalau mau melihat
menu yang ini, atau menu yang ini, atau menu yang ini, dan menu yang ini. Kayak gitu. Lalu di sini juga white space-nya cukup besar, supaya apa? Supaya ini kita bisa melihatnya dengan baik ya. Dia diisolasi, dia di-highlight, supaya kita bisa melihat informasinya dengan baik. Jadi intinya negative space ini harus diatur sedemikian rupa, supaya konten itu bisa terbaca dengan baik. Atau kita bisa ini ya, memisahkan elemen-elemen ini supaya dia terlihat organized, dia tertata dengan rapi. Nah, berikutnya berbicara tentang order dan organization, kita akan melihat beberapa topik. Topik yang pertama adalah Gestalt teori atau teori Gestalt. Mungkin teori Gestalt kita sudah pernah dapat ya dalam materi tipografi, tapi Gestalt teori yang ini kita akan bahas lebih lagi dalam hubungannya dalam desain grafis. Jadi Gestalt teori itu apa sih? Teori Gestalt itu menyatakan bahwa otak manusia itu secara otomatis dan tidak sadar dia akan menyederhanakan lalu mengatur objek-objek yang dilihatnya sehingga dia mengambil objek yang paling sederhana lalu dia memprosesnya di dalam otak. Intinya seperti itu ya, teori Gestalt, teori psikologi. Nah, seperti kalau kita melihat gambar di depan ini ya, di sini kan ada negatif space dan juga positif space. Kalau kita punya negatif space kertas warna putih seperti ini, lalu kita punya tinta atau spidol warna hitam, kita tuliskan sesuatu, kita gambarkan sesuatu seperti ini, maksud kita adalah menyampaikan apa yang ada pada tinta hitam ini. Maksud kita. Tetapi karena otak manusia itu sifatnya seperti ini, dia akan mensimpelkan apa yang dia lihat. Jadi maksud kita memang menyampaikan yang putih-putih, hitam-hitam ini, tapi otak manusia juga bisa menangkap yang putih, karena yang putih juga kelihatan, terus diasosiasikan dengan apa yang ada di memorinya, lalu dua-duanya bisa ditangkap ya. Kita akan lihat gambar apa saja yang kita lihat. Untuk positive space, kita bisa lihat ada gambar burung, gambar pohon, dan gambar tanah. Lalu untuk negative space-nya, kita juga bisa melihat gambar ini. Apa ini? Singa betina, gorila, lalu ikan gitu ya. Jadi otak kita tuh tidak melihat area positif yang berupa apa ini. Ini bentukan apa, ini bentukan apa, ini bentukan apa, ini apa gitu ya. Ini kan nggak jelas. Tetapi yang lebih simpel yang ditangkap. Oh, yang lebih simpel, ini adalah gambar dari singa betina. Jadi yang ditangkap adalah negatif space-nya. Begitu juga gambar ini. Maksud kita menyampaikan yang positif. Ini loh, ada garis, lalu ada pentolnya, ada garis melengkung, ada kayak cabang pohon di sini, ini kayak ada cabang pohon yang jatuh, ini cabang pohon di sini, ini nggak tahu apa ini. Tapi otak kita tidak menangkap yang ini. Otak kita menangkap sesuatu yang lebih simpel, yang kita kenali, yaitu adalah negatif space yang putih ini. Begitu juga ini. Loh, ini tuh saya mau menyampaikan bahwa ini tanahnya ya, tanahnya itu ada lubang kayak gini yang bentuknya tidak beraturan seperti ini. Tetapi otak kita sekali lagi menangkap yang lebih sederhana, yaitu gambar ikan. Bentukan ikan. Jadi intinya seperti itu. Lalu ada 4 prinsip Gestalt yang utama. Yang pertama proximity, similarity, continuity, dan juga closure. Kita akan lihat satu persatu apakah mereka. Yang pertama adalah proximity. Apa itu proximity? Proximity itu meletakkan elemen-elemen berdekatan satu dengan yang lainnya. Jadi mereka menjadi suatu kelompok atau satu kelompok grup ya, suatu kelompok informasi. Idenya adalah untuk menghindari busy cluttered layout. Jadi layout yang sangat padat, sangat berantakan. Dengan mengelompokkan item. Kayak gitu ya, mengelompokkan item bersama-sama.
Jadi kalau kita lihat ini posisinya kan berdekatan, kita bisa melihat ini sebagai satu kelompok. Kalau yang ini baris pertama dan kedua berdekatan, lalu satunya terpisah. Jadi kita bisa menyimpulkan ini ada 2 item. Kayak gitu. Contohnya seperti ini ya, proximity, menggunakan space visual untuk menunjukkan hubungan dalam konten. Jadi kalau space visualnya itu renggang, maka dia tidak dianggap sebagai suatu kelompok. Tetapi visual space-nya dikurangi, dia akan menjadi satu kelompok ya. Contohnya ini, kita melihat gambar ini adalah item-item yang tersebar, terpisah, dan tidak ada item yang berkelompok. Kalau kita lihat ini, apa yang kita tangkap? Informasinya ada berapa? Chunks of information-nya ada berapa? Mari dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 potongan informasi, dan ketika audiens melihat ini, dia merasa informasi ini banyak gitu ya, dan bingung mau lihat yang mana terlebih dahulu. Maka kita harus mengelompokkannya, supaya audiens itu melihat informasi yang lebih sedikit. Seperti ini ya. Jadi menggunakan space visual untuk mendekatkan elemen dan memisahkan. Jadi mendekatkan yang 2 ini, mendekatkan 3 ini, mendekatkan 3 ini, dan memisahkan 1, 2, 3 kelompok informasi. Kalau misalkan kalian lihat ya, pada gambar ini, kita nggak bingung. Kita akan melihat bahwa potongan informasi ada berapa di sini? 1, 2, 3. Audiens melihat, wah ini informasinya nggak banyak, ini informasinya sedikit. Karena apa? Karena negatif space-nya banyak di sini. Negatif space-nya banyak di sini, kemudian di sini kita melihat ada 3 potongan informasi. Kalau kita mau melihat informasi nama, oh kita ke sini ya. Oh ini namanya Kenya Reed, jabatannya web designer. Lalu kontaknya bagaimana? Kita pindah ke informasi yang ini. Lalu kita misalkan ini menunjukkan job desk ya, mungkin ini UI design, dia melayani customer service kalau ada klien, dia melayani konsultan jaringan, dia melayani konsultan untuk user experience. Ini misalkan ya. Jadi beda, kita bisa melihat bedanya ya. Kalau yang ini user atau audiensnya akan merasa potongan informasinya banyak sekali. Kalau di sini lebih rapi dan potongan informasinya terlihat lebih sedikit. Inilah fungsi dari proximity. Oke, mari kita analisa layout berikut ini. Saya nggak copy image, tapi saya screenshot supaya sekalian saya kredit ya, mengambil gambar ini dari mana. Nah, apakah komentar kalian tentang gambar ini? Kita barusan berbicara proximity ya, bagaimana elemen-elemen itu dikelompokkan, kemudian mereka dipisahkan berdasarkan kelompok-kelompok tersebut. Kalau kita lihat di sini ada visual, tipografi, tipografi yang masing-masing kayak balapan untuk menonjol, tetapi jujur aja kalian bingung nggak mau melihat informasi yang mana duluan, karena terlalu banyak informasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 informasi yang kita bingung gitu ya. Ini vokal poinnya yang mana? Kita mau baca yang mana terlebih dahulu? Kita mungkin baca yang dari atas ya. Kurus kilat turun 5-25 kilo. 2 bulan turun 28 kilo. Berarti yang benar yang mana ini? 25 atau 28 ya? Tidak ada satupun customer yang gagal. Wow. Terus, apa ini? Sertifikat turun 1-3 hari pertama konsumsi. Jadi kalau 1-3 hari berarti 1-3 kilo di hari pertama. Berarti 2 bulan bisa turun 60 kilo. Ya, jadi bingung ya ini ya informasinya. Tidak ada white space untuk memisahkan ini. Mungkin Bu kok promosi di sini? Kalian nggak mungkin ada yang mau beli ya kalau ngelihat harganya. Dan juga iklan ini
Tidak menarik, karena tidak ada focal point. Point of interest-nya mana sih? Terus tujuan komunikasinya apa? Sekali lagi, layout itu kan tata letak untuk mendukung konsep atau pesan yang dibawanya. Konsepnya apa pesan ini? Kalian mau menyampaikan apa? Mau jualan produk, atau mau menyampaikan produk ini bisa bagus, turun sekian kilo, atau kita mau menunjukkan before after, jadi pesan intinya itu apa dulu, baru itu yang dibikin focal point-nya. Ya, terus ini tuh kayak kalimat yang diulang-ulang, yang intinya sama tapi kalimatnya beda-beda ya. Jadi ini juga bisa diatur kembali. Proximity tidak ada, kemudian focal point mereka saling berlomba-lomba, kontras tidak ada, ya kayak gitu ya. Jadi ini kalau mau dianalisa itu seperti itu. Ini bukanlah contoh layout yang bagus, karena alasannya banyak sekali ya, seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Intinya, kalau tidak ada proximity, terlalu banyak potongan informasi, audiens akan bingung dan tidak mengerti apa inti dari pesan dari layout ini. Kita kembali ke prinsip Gestalt ya. Prinsip Gestalt yang kedua adalah similarity. Similarity itu kesamaan. Jadi elemen itu bisa dikelompokkan bersama-sama ketika mereka memiliki kemiripan secara visual. Kalau tadi kan kelompok informasinya berdasarkan kedekatan, kalau ini dia berdasarkan kemiripan. Nah, miripnya dalam segi apa? Bisa dari warna, bisa dari bentukan, atau dari segi icon. Kita lihat kotak pertama dulu. Ini yang similar kan ini, kotak ini, dan juga lingkaran. Jadi ini similar dalam hal bentukan. Kemudian kita lihat login form ini ya. Kita mungkin bisa memisahkan antara yang ini, yang abu-abu ini, dan juga yang ungu. Padahal yang abu-abu ini jaraknya berjauhan, lalu yang ungu ini malah lebih dekat dengan yang ini. Mengapa dia tidak dikelompokkan? Karena secara style visual, dia berbeda. Kita bisa tahu bahwa ini adalah text field, kemudian kita juga bisa tahu bahwa ini adalah button. Karena apa? Karena secara warna mereka berbeda. Walau bentuknya sama, tetapi warnanya beda, dia bisa dikelompokkan, mereka bisa menjadi kelompok yang berbeda. Begitu pula dalam contoh user interface yang ini. Nah, ini kan mirip ya. Kotak, ukurannya seperti ini, bentuknya, maka dia akan dikelompokkan sebagai satu kelompok. Lalu ini juga ya, karena bentuknya sama, kita bisa tahu ini adalah apa ya ini namanya? Kayak yang di halaman 1 sampai halaman berapa gitu ya. Saya nggak tahu ini namanya apa. Kemudian yang ini juga, mereka mirip ya. Jadi kita bisa mengelompokkan bahwa ini section yang berbeda. Ini section A, section B, section C, kemudian section D, karena mereka mirip secara bentuk. Tidak hanya bentuk saja, bisa juga mirip secara warna dan juga icon. Berikutnya continuity. Continuity atau kesinambungan ya, keberlanjutan. Kayak gitu. Jadi prinsip dari Gestalt yang berikutnya adalah continuity. Dia menyatakan bahwa elemen yang diatur di dalam suatu garis atau suatu curve line ya, atau garis yang melengkung, garis yang menyerupai kurva, dia akan lebih berelasi atau menjadi suatu kelompok ketimbang mereka yang tidak diatur dalam satu garis atau satu kurva. Contohnya kita akan lihat gambar ini. Kalau misalkan elemennya diatur dalam satu garis seperti ini, dia akan menjadi suatu kelompok informasi. Kalau dia tidak diatur dalam satu garis, ya mereka akan terpecah gitu ya. Ini kayak alignment ya, jadi semuanya diatur dalam satu garis. Kemudian kita lihat ini ya, contoh yang gambar A ini. Nah, dalam anatomi tipografi, A itu memiliki crossbar. Kemudian crossbar pada huruf A ini dibuat kayak curve line gini ya. Dan di akhir curve line ini ada gambar bintang. Nah, karena curve line dan bintang ini diatur pada pola yang sama, kayak gini,
maka ini bisa dianggap suatu kelompok informasi ya. Jadi kayak set gitu, kayak ini adalah arah gerak dari bintangnya kayak gitu. Jadi kalau mau membuat ini sebagai suatu kesatuan, dia harus diatur dalam suatu pola. Ini kayak komik gitu ya, kalau kita mau menunjukkan pergerakan, kita buat garis-garis seperti ini. Kemudian ini pada desain kemasan ya, desain kemasan, nama produk. Nama produk ini apa ya bacanya? Mari kita baca fruit.it. Tapi kalian lihat di sini ada huruf R, dia punya leg-nya ini dibikin curve line seperti ini. Selain bisa membentuk gambar senyum, karena ada dua bulat kayak gini nih, kayak mata gitu ya, terus ini kayak mulutnya, kita bisa baca, ini bacanya apa ya? Fruit, oh fruit, kayak gitu. Jadi ini continuity-nya di sini. Kemudian pada desain kemasan lagi, nih ya, nama produk atau brand name-nya adalah Dove. Dia ada curve line seperti ini. Maka Dove dan juga ini adalah satu kelompok pesan ya, satu kelompok informasi. Kemudian ini logo Amazon. Kita bisa lihat ada panah melengkung di sini, lalu panahnya menunjuk pada A lalu Z ya, A to Z. Jadi ini menyampaikan ide dari logo ini kepada usernya bahwa yang dijual di Amazon ini lengkap mulai dari A to Z. Kemudian prinsip Gestalt yang terakhir adalah closure. Closure itu adalah suatu prinsip Gestalt yang menyatakan bahwa ketika kita melihat pada bentukan yang kompleks, kita akan melihat bentukan yang sederhana gitu. Contohnya kita akan lihat yang ini dulu ya. Ini kan ada gambar titik-titik random kayak gini. Lalu dia bergerak-gerak gitu. Nah, ini kan titik-titik random, ini bentukan yang kompleks. Terus kalian lihat ini gambar apa dong? Ini adalah gambar Dalmatian dog. Ini adalah anjing Dalmatian kayak gitu. Loh, kok bisa anjing Dalmatian? Ini kan bentukan corak hitam yang random. Kenapa kok bisa Dalmatian? Karena yaitu tadi otak kita mengambil bentukan yang mirip dengan pola ini. Jadi kita bisa lihat, oh ini adalah anjing Dalmatian kayak gitu. Padahal maksudnya ya cuman corak yang random aja, tetapi otak kita bisa menangkap bentuk yang lebih sederhana dari corak-corak yang random ini, yaitu bentuk anjing Dalmatian. Itu ya. Begitu juga dengan contoh-contoh logo di sebelah ini. Kita lihat yang ini aja, Emily Grisenti. Lalu kita mau menyampaikan huruf E dan juga G gitu ya. Nah, di dalam huruf E ini ada bentukan yang random. Nah, ini kayak garis kayak gini, garis yang ke bawah. Lalu huruf G ini ada bentukan-bentukan yang random juga, yang nggak jelas. Tetapi yang ditangkap oleh otak manusia adalah gambar wajah. Karena ini yang bentukan yang paling sederhana yang bisa ditangkap oleh otak manusia, dan kita juga sudah menyimpan memori bentukan wajah, jadi ya kita bisa menangkap bentukan ini lebih cepat daripada yang warna hitam dan orange ini. Jadi seperti itu ya, ada 4 prinsip Gestalt yang bisa diterapkan dalam desain grafis, tentunya memiliki tujuan. Karena ada teori ini, maka kita bisa membuat logo-logo yang kreatif kayak gini ya. Nah, ini negatif space-nya juga menjadi informasi. Ini juga negatif space menjadi informasi. Kita bisa menggabungkan bentuk magnetic tape sebagai media penyimpanan data video di masa lampau dengan lemon kayak gitu. Jadi itu ya. Kemudian kita berpindah pada topik lain lagi dari order and organization. Yang pertama tadi kita melihat Gestalt teori, sekarang kita berpindah pada hierarki. Selain teori Gestalt, kita juga harus menciptakan hierarki
atau urutan flow, reading flow, atau urutan membaca, kayak gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau kalian lihat, elemen-elemen ini kita sudah terapkan proximity ya. Jadi untuk konten yang ini A, grup B, dan juga grup C. Ada 3 kelompok informasi. Jadi audiens menerima ini adalah pesan yang sederhana. Tetapi yang mana ya yang paling penting? Konten yang paling penting itu yang mana? Konten yang paling penting adalah nama ya, dan juga jabatan. Maka kita harus membuat konten yang paling penting itu lebih besar dan stylenya kontras dengan yang lainnya. Gini ya, high level items, jadi item yang levelnya paling tinggi, paling penting, dia biasanya lebih besar, lebih tebal, atau berbeda dalam cara tertentu. Jadi misalkan stylenya yang berbeda. Jadi kita bukan berarti harus menggunakan banyak style, kita bisa membuatnya tetap simple dengan menggunakan style pada tipografi ini. Jadi misalkan ini nama typeface-nya adalah Myriad Pro, kemudian kita bisa atur font weight-nya ke Myriad Pro Bold, kemudian kita juga bisa atur ini ya, stylenya atau font family-nya semi-extended seperti ini. Jadi, yaitu tadi ya, untuk menciptakan hierarki, kita harus mengurutkan dulu item mana yang paling penting, lalu item penting berikutnya, lalu item penting berikutnya. Nah, sekarang kita, kalau tadi kan dalam satu halaman ada satu topik. Nah, sekarang ada lagi nih layout dengan multiple topics. Jadi lebih dari satu topik di dalam satu screen atau satu halaman. Kita bisa menggunakan yang namanya modular page design. Nih ya, modular page design itu seperti ini. Jadi satu halaman dibagi menjadi modul-modul seperti ini. Dan satu topik diatur dalam satu modul. Satu topik bisa berisi satu headline, satu visual mungkin, dan juga kontennya. Jadi contohnya kayak koran gitu ya. Koran itu kan punya bermacam-macam topik, punya bermacam-macam story atau berita, dan dia diletakkan pada satu halaman. Jadi koran, website, yang masing-masing memiliki topik yang berbeda. Nah, itu pakai modular page design. Nah, ini ya, modular page design biasanya digunakan di majalah dan juga web page design. Kemudian, karena setiap story atau setiap topik itu diletakkan pada kotak-kotak atau rectangle tersebut atau modul tersebut, bentuknya bisa berbeda-beda. Ada yang square, ada yang mungkin persegi panjang tapi pendek, maksudnya tidak terlalu panjang gitu ya. Ada persegi panjang yang panjangnya itu panjang banget, terus lebarnya itu sedikit banget kayak seperti ini, biasanya ini ada di sidebar. Nah, kita bisa menggunakan bermacam-macam layout berikut ya. Jadi misalkan kalau ini kan persegi panjang portrait, kita bisa atur visualnya di atas, headline-nya di bawahnya, kemudian body copy-nya seperti ini 3 kolom. Lalu untuk yang square, yang benar-benar kotak, kita bisa atur seperti ini, atau seperti ini. Lalu untuk persegi panjang yang landscape, kita bisa atur seperti ini ya. Jadi headline-nya di atas, kemudian visualnya di sebelah kiri, lalu ada body copy di sebelah kanan. Kemudian ini yang tinggi seperti ini. Nah, ini biasanya sidebar, kita juga bisa atur visualnya di atas, lalu headline-nya di sini, dan juga body copy-nya di bawahnya. Jadi kita bisa atur seperti mengatur puzzle ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini contoh yang tadi kotak ya, jadi yang rectangle. Kemudian ini contoh yang landscape tapi dia panjang. Kemudian juga ini yang rectangle tapi ini yang tinggi dan biasanya ini sidebar. Lalu ini juga rectangle, landscape.
Kenapa dibuat kotaknya berbeda-beda? Kenapa kok nggak kotak-kotaknya sama? Nah, sekali lagi, kalau bentukannya sama, dia akan terasa boring. Jadi supaya dia interesting, bentukan kotaknya harus berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa atur berita yang paling hot, yang paling menarik, sama berita yang biasa-biasa aja ya. Nah, ini balance itu juga penting, walaupun ini asimetri, jadi kita bisa atur mulai dari peletakan visualnya ya. Kalau ini sudah balance ya, ada visual di pojok kiri atas dan juga pojok kanan bawah. Nah, berikutnya ada istilah troublesome headlines. Troublesome headlines ini adalah, troublesome itu sulit, jadi headlines yang sulit. Ketika kita punya dua modul yang berbeda, letaknya kiri dan kanan seperti ini, lalu kita letakkan headline-nya itu di atas gini ya. Nah, ini headline yang sama seperti ini, kemudian kiri kanan satu baris sejajar, dia akan dianggap sama. Nah, ini namanya tombstoning. Jadi tombstoning ini ketika dua headline itu diposisikan berjajar side by side, kemudian dia akan terlihat berjajar dan berdekatan seperti ini dan berpotensi dibaca bersama-sama. Tombstone itu kan batu nisan ya, jadi tombstoning itu nggak tahu ya kenapa kok ini namanya tombstoning. Solusinya apa? Solusinya ya dengan menukar posisi lalu meletakkan visual di tengah-tengah, kemudian kita menggunakan style headline yang berbeda. Jadi ini headline 3 baris, ini tetap 1 baris, lalu stylenya beda ya, ini serif, kemudian ini sans serif, lalu ini diberi background seperti ini. Kemudian kita bisa menambahkan variasi visual di samping ya, yang namanya sidebar. Jadi ketika kita tidak memiliki visual, kita tetap bisa membuat layout itu interesting dengan menambahkan sidebar. Sidebar seperti ini ya. Caranya mudah, kita hanya membuat blok terpisah dari suatu tulisan kayak gini. Kemudian kita bisa memberi dia background. Jadi kita bisa memberikan background yang berbeda dari yang sebelah sini. Jadi ini untuk CV ya. Terus ini juga untuk artikel suatu majalah. Jadi kita bisa membuat satu blok terpisah dari tulisan ini, kemudian kita berikan warna. Kita berikan background color. Nah ini ya, a sidebar on designing sidebar. Ini adalah kriteria sidebar. Jadi sidebar itu adalah pilihan baik untuk kriteria ini ya. Kemudian multiple page layout. Kalau tadi modular page ya, jadi lebih dari satu topik dalam satu screen, baik itu digital maupun print atau cetak. Nah, sekarang multiple page, jadi halamannya yang banyak kayak gitu. Kita bisa melayout dengan banyak halaman, contohnya website itu yang elektronik, jadi ada halaman home, halaman about, halaman lain-lain. Kemudian UI pada mobile atau aplikasi, itu tentu saja halamannya banyak. Kemudian buku, katalog, majalah, koran, nah itu kan dengan halaman yang banyak ya. Ada 3 kriteria yang harus diperhatikan dalam layout multiple page layout. Yang pertama, visual unity. Harus tetap menyatu, memiliki kesatuan dalam hal visual. Kita bisa gunakan gestalt, prinsip gestalt yang similarity, jadi kita harus merepeat atau mengulangi elemen komposisi seperti warna, bentukan, tekstur, dan pattern, jadi supaya similar gitu ya setiap halamannya, supaya dia menyatu. Consistent font styling, jadi font styling yang konsisten juga bisa memberi kesatuan. Tidak hanya pada majalah, tapi juga website, UI, dan lain-lain. Kemudian untuk tipografi, yang pertama gunakan grid. Harus pakai grid ya, supaya
elemennya bisa tertata dengan rapi. Kemudian kita bisa memenggal headline dan juga sub-headline. Untuk headline yang panjang harus dipenggal dengan baik. Kemudian kita bisa menambahkan more visual seperti sidebar. Jadi kayak misalkan majalah ya, majalah itu kan kalau suatu artikel misalkan fotonya cuma satu, terus artikelnya banyak berhalaman-halaman, ada halaman yang tidak memiliki visual. Oleh karena itu visual bisa dibuat dengan cara membuat sidebar ini ya. Jadi ada variasinya biar tidak boring. Kemudian kita harus menerapkan negative space itu secara strategis. Jadi tidak hanya negative space itu ya hanya space sisa, tetapi negative space itu untuk mengisolasi dan menonjolkan konten yang penting. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah navigasinya. Jadi kalau multiple page harus ada navigasi. Misalkan website harus ada navigation bar-nya. Kita ada di mana. Kemudian yaitu tadi ya, menavigasikannya, button-buttonnya itu harus dinavigasi dengan baik, sehingga user itu tahu dia ada di halaman mana, lalu dia bisa ke halaman ini dengan cara apa. Lalu kemudian untuk majalah, ada table of content ya, atau daftar isi, kemudian ada page number, kemudian kalau koran itu ada teasers dan juga jump line. Jump line itu kayak misalkan teasernya ada di halaman 1, kemudian lanjut ke halaman berapa. Nah, itu jump line-nya. Jadi pembacanya itu tahu lanjutan dari artikel ini itu melompat ke halaman berapa. Nah, itulah yang harus diperhatikan dalam multiple page layout. Nah, kita sudah selesai untuk membahas materi tentang layout dan composition. Sekarang kita sampai kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada 3. Perlu diingat bahwa layout yang baik, selain kita memperhatikan prinsip-prinsip di atas, maksudnya prinsip-prinsip sebelumnya, jadi layout yang baik itu berfungsi untuk menyampaikan tujuan komunikasi visual, supaya informasinya tersampaikan gitu ya. Bagaimana cara menyampaikan tujuan visual yang baik? Yang pertama, layout itu harus menarik perhatian, mengontrol reading flow, lalu menyampaikan informasi, convey information, dan juga membangkitkan emosi atau evoke emotion. Ini adalah layout yang baik. Layout yang baik adalah menyampaikan tujuan komunikasi visual. Itu yang perlu diingat. Yang kedua, selalu mulai layout dengan grid. Jadi kita pada akhirnya tidak bingung gitu ya dengan komposisi, karena grid ini kan dari awal sudah diatur kalau lebar bagaimana workspace kita, artboard kita tuh ukurannya berapa, kita tentukan gridnya. Kemudian kita letakkan focal point. Jadi focal point itu selalu yang pertama, karena kalau audiens melihat focal point yang pertama itu di mana, maka kita sebagai layouter harus meletakkan focal point itu di tempat yang tepat pertama kali. Jadi konten yang lain tuh mengikuti gitu ya. Gunakan prinsip Gestalt, proximity, similarity, continuity, dan closure. Nah, dia dapat membantu mengatur flow dari layout, membuat hierarki visual juga dapat membantu ya. Kemudian untuk beberapa konten layout pada multiple page layout ya, gunakan modular layout. Sorry, maksudnya untuk beberapa konten layout pada satu screen atau pada halaman yang sama, gunakan modular design ya. Modular design is your new best friend. Kemudian untuk layout yang multiple page, similarity is the key to visual unity. Jadi kuncinya adalah similarity ya. Kita harus memakai style, mengulang style yang sama, mengulang elemen-elemen yang sama supaya setiap halaman itu bisa memiliki kesatuan. Baik, terima kasih telah menyimak penjelasan pada topik ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah pengertian tentang layout dan composition. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa dituliskan melalui email saya atau grup Hangout ya.
Nah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Kita ketemu lagi di topik selanjutnya. Thank you.